Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sepakat memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi gizi dan keamanan pangan bagi guru dan tenaga pendidikan di Indonesia. Pemirsa, Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sepakat memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi gizi dan keamanan pangan bagi guru dan tenaga kependidikan di Indonesia. Kolaborasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sepakat memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi gizi dan keamanan pangan bagi guru dan tenaga pendidikan di Indonesia. Kolaborasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis di berbagai wilayah. Dalam kick-off webinar literasi gizi, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, namun juga memiliki misi edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi. Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai gizi, sekaligus membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia dini. Jadi, artinya yang kita maksud adalah anaknya diberi makan bergizi dan kemudian mendapatkan edukasi tentang gizi. Apa itu protein, apa itu serat, apa itu vitamin, mineral, karbohidrat, vitamin, protein terdiri dari hewani, nabati, bedanya apa. Nah, ini menjadi penting. Kenapa protein itu penting gitu? Untuk tumbuh kembangnya itu. Nah, itu saya kira dengan peranan 3,5 juta guru di seluruh Indonesia, itu kami sangat berkepentingan. Bagaimana edukasi atau pendidikan tentang gizi ini menjadi penting. Penting untuk si anak yang kita didik, untuk kemudian dia memahami itu dan kemudian bisa kemudian dengan pemahamannya itu bisa mempengaruhi lingkungan dia. Selain literasi gizi, BGN menekankan pentingnya keamanan pangan sebagai prioritas dalam pelaksanaan MBG dengan guru dan tenaga kependidikan didorong memahami pemeriksaan organoleptik untuk memastikan makanan yang diterima peserta didik aman sebelum dikonsumsi. Melalui penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, MBG diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi peserta didik, melainkan juga membangun kebiasaan makan sehat, perilaku hidup bersih, serta generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT Berlina Tbk menggelar penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu 3 senilai 372,61 miliar rupiah. Aksi korporasi emiten berkode saham BRNA ini dikombinasikan dengan konversi utang pemegang saham serta penerbitan waran seri 1. PT Berlina Tbk siap menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu 3 atau rights issue senilai 372,61 miliar rupiah. Berdasarkan prospektus perseroan, emiten dengan kode saham BRNA ini akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 543,95 juta saham baru dengan harga pelaksanaan Rp685 per saham. Adapun recording date HMETD bagi pemegang saham yang berhak telah ditetapkan pada 5 Oktober 2026. Dalam aksi korporasi ini, PT Dwi Satria Utama atau DSU selaku pemegang 54,57% saham BRNA akan mengeksekusi HMETD melalui mekanisme konversi utang menjadi modal. Nilai pokok utang perseroan kepada DSU yang dapat dikonversikan menjadi saham mencapai maksimal Rp264,38 miliar rupiah. Selain bertindak sebagai penyerap HMETD pengalihan, DSU juga siap menjadi pembeli siaga dengan mengeksekusi maksimal 43,07 juta saham atau senilai Rp29,5 miliar rupiah.
Bersamaan dengan rights issue, perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 181,32 juta waran seri 1 atau setara 18,52% dari modal disetor pasca aksi korporasi. Harga pelaksanaan waran ditetapkan sebesar Rp800 per saham dengan potensi memberikan tambahan dana hingga Rp145,05 miliar. Periode pelaksanaan waran seri 1 ini dijadwalkan berlangsung cukup panjang, mulai 7 April 2027 hingga 8 Oktober 2029. Berbagai sumber IDX Channel. PT Eka Dharma International Tbk bersiap berganti pengendali usai raksasa industri lakban asal China Yowie Group berencana mengakuisisi saham mayoritas perseroan. Rencana aksi akuisisi 51% saham ini langsung meroketkan harga saham emiten berkode EKAD hingga menyentuh batas auto reject atas. PT Eka Dharma International Tbk bersiap menyambut pengendali baru dari industri manufaktur global, di mana pemegang saham pengendali PT Eka Dharma Inti Perkasa telah menandatangani Letter of Intent dengan Fujian Yoyi Adhesive Tape Group pada 11 Agustus 2026 lalu. Dalam perjanjian tersebut, raksasa lakban asal China ini menargetkan pengambil alihan 51% saham beredar atau setara 1,78 miliar saham perseroan. Corporate Secretary PT Eka Dharma International Tbk Li Ping menjelaskan bahwa saat ini Eka Dharma Inti Perkasa menguasai 82,26% dari total modal disetor perseroan. Dengan pelepasan 51% porsi kepemilikan, terdapat potensi bagi pengendali lama untuk tetap memegang porsi saham minoritas. Adapun calon pengendali baru yakni Yoyi Group merupakan grup industri berpengalaman lebih dari 40 tahun yang ditopang oleh 20 basis produksi di seluruh dunia. Adapun rencana penggantian kepemilikan ini direspon sangat positif oleh para investor pasar modal. Usai pengumuman resmi keterbukaan informasi, harga saham perseroan langsung melejit hingga menyentuh batas auto reject atas atau ARA. Saham perseroan tercatat melesat 34,83% dan mengunci posisi penutupan pada level Rp240 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, pemirsa, selanjutnya mari kita simak terlebih dahulu pergerakan IHSG 16 menit setelah penutupan sesi pertama pada siang hari ini, di mana IHSG bergerak melemah pemirsa di 1,18% ke level 6.298. Tadi pagi dibuka di level 6.388 dan sempat menyentuh titik tertinggi ke level 6.390. Adapun 175 saham menguat, 429 saham melemah, dan 183 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari pergerakan top gainers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi, antara lain ada saham energi yang menguat di 1,52%. Saham kota menguat di 2,78%, ISAT menguat di 1,63% dan Indi menguat di 2,42%. Sementara itu dari top losers pemirsa ada Cuan 4,6%, TPUA melemah di 4,63%, PTRO melemah di 5,91% dan terakhir ada BRPT yang melemah di 4,36%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, sektor barang baku mengalami pelemahan di 2,48%, kesehatan juga melemah di 2,18%, industri melemah di 1,65% dan energi melemah di 1,65%.